Saudara, dari Tanah Suci, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat merespon tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. Meski tengah menjalani ibadah umroh, Presiden menunjukkan bahwa keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utamanya. Kabar duka datang dari Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli, di mana kapal KMP Tunu Pratamajaya yang mengangkut 53 penumpang dengan 12 kru dan 22 kendaraan tenggelam hanya 25 menit setelah berlayar dari pelabuhan Ketapang. Waktu menunjukkan pukul 22.56 ketika kapal meninggalkan pelabuhan tersebut sebelum akhirnya karam dalam kondisi cuaca buruk. Kemudian dari Mekah, Presiden Prabowo segera menginstruksikan Basarnas dan juga seluruh instansi terkait untuk mengerahkan seluruh sumber daya dalam misi penyelamatan. Perintah darurat ini disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Saudara, ketegangan politik kembali meningkat di mana Forum Purnawirawan TNI menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap DPR yang dinilai abai pada usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ancaman untuk menduduki gedung MPR pun mulai digaungkan. Dari satu konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu sore, dengan suara keras datang dari Forum Purnawirawan TNI, mereka menyatakan kecewa atas sikap DPR yang tidak juga menanggapi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto pun angkat bicara. Ia menyebut Forum sudah menempuh jalur sopan dengan mengirimkan surat secara resmi. Namun jika surat tersebut terus diabaikan, mereka pun tidak tinggal diam. Pernyataan itu sontak menggemparkan. Ancaman untuk menduduki lembaga negara menjadi peringatan keras yang menurut Forum merupakan bentuk dari tanggung jawab moral terhadap demokrasi dan juga konstitusi. Saudara, pemerintah kembali mengambil langkah strategis untuk menjamin keadilan subsidi energi, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggulirkan rencana penerapan satu harga untuk LPG 3 kg di seluruh Indonesia. Kebijakan ini digadang-gadang menjadi solusi atas kecurangan dan lonjakan harga LPG subsidi di sejumlah daerah. Ketimpangan harga LPG 3 kg ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah, dan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI yang diadakan pada Rabu 2 Juli, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peraturan Presiden untuk memberlakukan kebijakan satu harga bagi LPG 3 kg secara nasional. Selama ini harga eceran tertinggi atau HET LPG 3 kg ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Hingga akibatnya, harga di pasaran seringkali melambung jauh dari HET. Bahkan mencapai seharga 19.500 per tabungnya untuk di sejumlah wilayah. Dengan subsidi LPG yang menelan anggaran hingga 87 triliun rupiah per tahunnya, Bahlil menilai bahwa ketidaktepatan harga di tingkat konsumen sudah mengerus efektivitas subsidi. Rencana satu harga dinilai bisa mempersempit ruang penyimpangan dan memastikan subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, jika Perpres ini disahkan, masyarakat di seluruh pelosok negeri akan membayar LPG 3 kg dengan harga yang sama. Pemerintah juga berharap langkah ini menjadi awal dari sistem distribusi energi yang lebih adil dan juga transparan. Saudara, di tengah polemik sistem penerimaan siswa baru di Jawa Barat,
Gubernur Deddy Mulyadi menunjukkan kepemimpinan yang responsif. Ia pun turun langsung ke lapangan menemui sejumlah orang tua murid yang sangat gelisah karena anak-anak mereka terancam tidak bisa sekolah meski sudah berprestasi. Pada Kamis siang di SMA Negeri 1 Ciasem, Subang menjadi momen penuh haru. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir langsung ke sekolah itu untuk berdialog dengan para orang tua siswa yang terdampak sistem penerima murid baru atau SPMB. Deddy Mulyadi pun merespon dengan menenangkan dan mendengarkan penuh empati para orang tua tersebut. Tidak berhenti pada kata-kata saja. Ia pun meminta penjelasan langsung dari kepala sekolah terkait daya tampung. Hingga ia juga pun mengusulkan penambahan maksimal 50 siswa per kelasnya dan juga membuka opsi penambahan 2 ruang kelas baru jika lahan memungkinkan. Pihak sekolah pun menyambut positif langkah tersebut. Gubernur Deddy bahkan berkomitmen menambah anggaran sebesar 100 miliar rupiah dalam perubahan APBD demi untuk membangun ruang-ruang kelas baru. Tidak hanya itu saja, infrastruktur menuju sekolah juga menjadi perhatiannya, termasuk pengaspalan dan pengecoran jalan. Langkah cepat Deddy Mulyadi ini mendapatkan sambutan yang hangat dari para orang tua siswa. Mereka menilai kebijakan ini bukan hanya soal sekolah, tapi tentang harapan, keadilan, dan kepemimpinan yang hadir di saat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Saudara, ketegangan kembali memuncak di Timur Tengah, di mana Iran mengancam akan meluncurkan rudal hipersonik terbesar untuk menghancurkan Tel Aviv dan Haifa jika Israel dan Amerika Serikat terus saja melakukan agresi. Ancaman itu disebut sebagai bagaikan hari kiamat. Sementara itu, suasana di kawasan Timur Tengah kembali memanas karena dari Teheran pada Rabu 3 Juli, Mayor Jenderal Abdul Rahim Musawi, Panglima Angkatan Bersenjata Iran, menyampaikan pernyataan yang sangat keras untuk Israel dan Amerika Serikat. Dalam pidato yang dikutip dari media Al-Mayadin, Musawi menegaskan bahwa militer Iran siap memberikan respon dahsyat jika terjadi serangan ribuan rudal sudah siap dikunci pada target yang strategis di wilayah Tel Aviv dan Haifa. 2 kota vital di Israel yang disebut-sebut akan menjadi titik kehancuran bila konflik terus saja makin memanas. Iran juga menyebut kekuatan rakyat dan militernya sudah berhasil menggagalkan skenario musuh yang ingin melemahkan Republik Islam. Musawi bahkan menyebut Israel terpaksa meminta gencatan senjata karena terdesak dan menyadari kekalahannya.